Dewa Perang. Selamat menikmati cerita dari Mapis Kempis Channel. Bab 1. Kembalinya Dewa Perang. Tiongkok. Di atas Bandara Suzhou Hangzhou. Sebuah jet pribadi akan mendarat. Ada ratusan jet tempur berputar-putar dan mengawal di sekitar. Bandara diblokir lebih awal. Para pejuang khusus dengan amunisi hidup berdiri di mana-mana. 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Ada 100.000 rumor di luar. Karena seorang pria super akan datang. Lingkaran atas Suzhou Hangzhou mengetahui hal ini lebih awal. Tetapi tidak ada yang bisa mendekati bandara selama setengah menit. Bahkan orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou datang untuk menunjukkan kesopanannya. Tetapi dia dibawa kembali dengan todongan senjata. Di pintu masuk lorong, 5 orang berjas dan sepatu kulit berdiri tegak seperti lembing. Mereka mengerutkan kening. Dan dari waktu ke waktu mereka mengangkat pergelangan tangan mereka untuk melihat waktu. Akhirnya, ada gerakan di pintu masuk lorong. Jenderal. Semua orang berteriak ketika mereka melihat orang yang masuk. Ada antusiasme dan kekaguman di mata setiap prajurit. Karena ini adalah mitos di tentara. Itu adalah dewa perang Cina untuk melindungi negara. Dia juga satu-satunya jenderal bintang 5 dalam sejarah Tiongkok. Berjudul Kunlun. Suatu ketika sepasang tangan besi mengalahkan 18 pusat kekuatan tingkat dewa kerajaan. Dan melawan para dewa. Dia menguasai dunia. Menutupi langit hanya dengan tangannya. Dan aku sendiri tidak memiliki raja. Itu juga menciptakan Five Great Working, Tian Tribulation 18 Cavaliers. Dan legiun berdarah besi lainnya. Melangkah ke tanah airnya, Ye Junlin penuh emosi. Suatu ketika, dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalan-jalan Suzhou dan Hangzhou. Diadopsi oleh keluarga Su Hang Ye. Tapi di rumah Ye, dia tidak pernah terlihat. Bahkan ayah dan ibu angkatnya memperlakukannya seperti orang luar, memarahinya setiap kali dia memukulnya. Yang lain bahkan lebih menggertak. Tapi dia tidak peduli. Dia bangga dengan nama keluarga ini sejak dia masih muda. Dan berjuang. Saya bermimpi membawa kemuliaan tertinggi bagi keluarga ini di masa depan. Akhirnya, Ye Junlin menciptakan Grup Junlin, kuda hitam terbesar di komunitas bisnis Suzhou Hangzhou. Dengan miliaran aset, ia menempati urutan terdepan di Suzhou dan Hangzhou. Dia mendorong keluarga Ye yang menurun ke garis depan. Dia bahkan ingin mengembangkan keluarga Ye ke puncak Suzhou dan Hangzhou. Tapi keluarga Ye tidak puas. Dan terus cemburu pada Ye Junlin. Memperlakukannya sebagai duri di matanya. Grup pendaratan rajalah yang lebih menyambutnya. Keluarga Ye selalu merasa bahwa dia adalah orang luar. Tidak peduli seberapa kaya atau kuat dia. Dia bukan milik keluarga Ye. Hanya dengan mengendalikan ini di tangannya adalah keluarga Ye. Akhirnya, pada malam pernikahan Ye Junlin, keluarga Ye menjebaknya. Setelah dia mabuk, Ye Junlin melemparkannya ke tempat tidur saudara iparnya dan melakukan sesuatu yang salah dengan saudara iparnya. Adalah ditangkap di tempat tidur oleh ayah angkatnya, ibu angkat dan saudara laki-laki. Malam itu Ye Junlin ditangkap oleh Ye keluarga dengan kejam memotong anggota tubuhnya dan dibuang di jalan seperti anjing liar. Cacat fisiknya bahkan lebih merupakan penghinaan etis. Dalam semalam, pemula di dunia bisnis berubah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Keesokan harinya, dia dikirim ke penjara karena pemerkosaan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia tidak akan pernah melupakan wajah kejam dan berbisa dari semua orang di keluarga Ye. Saya tidak bisa melupakan ejekan teman sekelas, dan mitra yang telah jatuh ke dalam masalah. Bahkan lebih sulit untuk melupakan adegan mengerikan dari istrinya yang baru menikah, Li Ziran. Dia menganggap klan Ye sebagai rumahnya dan bekerja keras. Tapi diperlakukan seperti ini. Setiap kali dia memikirkan adegan ini, hatinya terpelintir. Benci itu. Tapi siapa sangka Ye Junlin diam-diam dipindahkan dari penjara untuk bergabung dengan tentara. Beberapa tahun kemudian, ia berada di puncak militer, bergelar Kunlun, dan menjadi satu-satunya jenderal bintang 5. Sekarang dia kembali
Keluarga Ye harus gemetar. Ye Junlin bertanya, apa yang terjadi dengan King Long? King Long, pemimpin 5 perang besar, melangkah maju dan dengan hormat berkata, Jenderal telah memeriksanya. Malam ini, istri Anda, Nona Li Ziran, mungkin akan menikah lagi. Oh, jam. Suaminya dikirim ke penjara pada malam pernikahan. Li Ziran telah menjanda selama 6 tahun. Saya tidak tahu seberapa besar tekanannya. Yang paling ingin dilihat Ye Junlin saat ini adalah Li Ziran. King Long ragu-ragu dan melanjutkan. Jenderal juga mengadakan perjamuan perayaan untuk daftar sukses keluarga Ye di Sun Sin Hotel. Hanya banyak orang yang datang untuk mengundang Jenderal. Dan seseorang dari keluarga Ye mengundang Anda. Saya tidak secara langsung menolak. Ye Junlin bertanya. Bagaimana dengan waktunya? Jam 8. Oke. Beritahu keluarga Ye bahwa aku akan menghadiri perjamuan. Kedua hal itu tidak bertentangan waktu. Dan Ye Junlin setuju. Hotel Sinar Matahari Suzhou. Perayaan untuk pendaftaran perusahaan Ye diadakan di sini. Melalui grup pendaratan raja, satu keluarga menjadi raksasa dalam satu gerakan. Kerumunan terhuyung-huyung dan hidup. Ye Jiansen menghadapi Tuan Merah setiap keluarga. Tuhan memberkati saya meninggalkan rumah. Semua di antara generasi muda naga dan Phoenix. Grup Yip sekarang terdaftar sebagai Suzhou dan Hangzhou panas. Ye Jiansen 3 anak dan seorang wanita tamu resepsi rumah penuh. Wajahnya tersenyum cerah. Generasi muda dari keluarga Ye bahkan lebih bangga dan bangga. Setelah hari ini, keluarga Ye akan menjadi keluarga kaya. Mereka juga akan menjadi generasi kedua teratas di Suzhou dan Hangzhou. Sebagian besar tamu yang datang ke perjamuan itu berasal dari kalangan atas Suzhou dan Hangzhou. Semua orang mengobrol tentang apa yang terjadi hari ini. Lao Ye, tahukah kamu apa yang terjadi hari ini? Perjamuan perayaanmu tidak ada artinya sama sekali. Ya, saya mendengar bahwa seorang pria super datang ke Suzhou dan Hangzhou. Ada 100 jet tempur untuk mengawalnya. 100.000 orang disegel bandara. Kami orang terkaya Suzhou dan Hangzhou ingin bertemu. Dan kami hampir terbunuh. Kami tidak cukup memenuhi syarat. Apa ini? Bos Suzhou dan Hangzhou. Zhou Yuheng menunggu di bandara 5 jam sebelumnya. Ye Jiansen mengangguk. Tentu saja aku tahu. Aku juga mengirim seseorang untuk mengundang pria besar ini ke pesta perayaan. Mustahil. Bagaimana pria besar ini bisa berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu? Semua orang tidak percaya. Ye Jiansen tidak tahu dasarnya. Dia hanya mencobanya. Pada saat ini, Ye Sihui, anak kedua dari keluarga Ye, bergegas lebih, Bapak. Pria besar setuju untuk menghadiri pesta perayaan kami dalam perjalanan. Apa yang Tuhan membantu saya keluarga Ye? Semua orang di Ye keluarga tampak bersemangat. Ini adalah kesempatan mereka untuk mencapai langit dalam satu langkah. Junior keluarga Ye berkumpul bersama. Dan semua orang hampir tertawa menjadi bunga. Kakak dan ipar Raja Ye Yilong. Wu Yali tersenyum. Saya bangkit dari daun raja meninggalkan rumah untuk pergi ke penjara berbicara tentang Ya, ketika datang ke raja pergi. Kamu tahu bahwa hari ini orang itu keluar dari penjara. Hari. Tiba-tiba seseorang berkata. Benarkah? Sayang sekali. Bukan. Aku keluar dari penjara pada hari yang bahagia ini. Aku mohon padanya untuk tidak pernah datang ke keluarga Ye. Dia adalah aib terbesar dari keluarga Ye. Wu Yali mencibir pada sudut mulutnya. Omong-omong, keluarga Ye memiliki status hari ini. Ye Junlin adalah pemain top. Ye Yilong. Ini yang harus dia lakukan. Seorang yatim piatu. Keluarga Ye saya membesarkan Anda. Jadi saya tidak bisa. Berkontribusilah. Seorang pria miliarder. Apa itu grup Junlin? Terus terang. Dia adalah anjing dari keluarga Ye saya. Seseorang tertawa dan berkata. Saya sudah lama tertarik pada istri Ye Junlin. Masih janda. Aku akan menikahinya. Hahaha. Semua tertawa terbahak-bahak. Semuanya. Berhenti. Aku punya sesuatu untuk diumumkan.
Ye Jiansen secara pribadi mengumumkan berita bahwa pria besar itu akan datang. Tepuk tangan meriah terdengar di pengadilan. Papa. Tapi, setelah tepuk tangan berhenti, masih ada orang yang bertepuk tangan. Suaranya jelas dan keras, dari jauh ke dekat. Seseorang datang dan bertepuk tangan di karpet merah. Dia tinggi dan lurus, seperti naga seperti harimau. Berjalan saja memberi orang momentum yang luar biasa. Semua orang merasa napasnya mandek. Ini Ye Junlin. Ye Yilong dan Wu Yali berseru. Dalam sekejap, lebih dari 100 pasang mata tertuju padanya. Aku lupa bahwa binatang kecil ini dibebaskan dari penjara hari ini. Ayah dan ibu angkat Ye Junlin berkata serempak. Ye Junlin mengabaikan mata terkejut semua orang dan berjalan di depan Ye Jiansen selangkah demi selangkah. Saya mendengar bahwa perusahaan itu go public. Apakah Anda senang? Ye Jiansen. Ye Junlin tersenyum penuh arti. Ye Jiansen sangat marah dan meraung, "Kamu binatang kecil berani datang ke sini. Apa yang kamu panggil aku? Tidak ada anjing besar atau kecil. Siapa yang membiarkannya masuk? Tidakkah kamu tahu dia baru saja kembali dari penjara?" Malang sekali dengan Ye Yilong berdiri. Saluran dingin. "Kamu raja. Kamu memiliki wajah untuk kembali." Kamu raja menatapnya. "Mengapa saya tidak bisa kembali? Anda tidak punya ayah lahir mengangkat yatim piatu. Keluargamu mengasuhmu. Tetapi kamu sangat ambisius. Tidak tahu berterima kasih ingin menelan keluarga Ye. Dan bahkan memikirkan saudara iparmu sendiri. Setelah kekalahan, kamu bahkan ingin membunuh ayah dan ibumu. Di mana apakah hati nuranimu? Kamu masih memilikinya di hatimu. Apakah ada etika dan moral? Kamu hancur di Suzhou dan Hangzhou. Semua orang tahu. Kamu berani kembali. Apakah kamu tidak tahu malu?" Bab 2. Keluarga pendosa. Sekarang apa yang Anda maksud dengan datang kembali? Yang tidak tahu. Anda ingin bergantung pada keluarga Ye untuk makanan dan ingin uang kami. Kamu binatang diusir dari keluarga Ye dulu. Keluarga Ye dan kamu serigala bermata putih ini tidak ada hubungannya dengan sepeser pun. Cepat. Ayah dan ibu angkat Ye Junlin berdiri dan menunjuk ke hidungnya dan mengutuk. Operasi terbalik keluarga Ye dari hitam dan putih sangat mengejutkan. Menakutkan. Tanda seru. Tanda seru. 6 tahun kemudian, saya pikir mereka akan merasa sedikit bersalah. Tapi saya tidak berharap menjadi lebih buruk. Menempati segala sesuatu tentang dia, melumpuhkannya, dan menghancurkannya. Pada akhirnya, itu menjadi hitam dan putih, dan semuanya salahnya. Keluarga Ye tidak memiliki sentuhan manusia sama sekali. Ye Yilong berjalan cepat ke arah Ye Junlin dan menatapnya dengan merendahkan. "Hah, bukankah kamu hanya ingin uang ketika kamu kembali sekarang?" "Papa." Ye Yilong melemparkan kartu bank ke tanah dan mengangkatnya. "Mengguncang sepatu kulit, bagian atasku kotor. Tolong jilat bersih. 1 juta di kartu ini adalah milikmu." Hahaha. Semua orang tertawa bersama. Menyaksikan Ye Junlin tampaknya ada di sini. Lihatlah seekor anjing. 1 juta. Cukup baginya untuk hidup. Kurasa dia akan setuju. Wu Yali berdiri tegak dan menatap Ye Junlin dengan main-main. Ye Yilong melihat Ye Junlin menatapnya. Dan dia berteriak, "Berlutut dan jilat sepatuku." Ye Junlin tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan dingin. Berlutut. Ye Yilong bergegas ke hadapan Ye Jun, menekan bahunya untuk memaksanya berlutut. Ye Junlin tetap tidak bergerak. "Berlututlah padaku." Ye Yilong mencoba mendorong Ye Junlin ke bawah. "Pergi." Ye Junlin tiba-tiba menamparkan wajah Ye Yilong. Ye Yilong dibawa pergi sejauh 7 atau 8 meter. Untuk diam. Lapangan telah mencapai titik di mana jarum jatuh terdengar. Menakjubkan. Semua orang di keluarga Ye tercengang. Apa yang Ye Junlin lakukan? Dia menamparkan Ye Yilong. "Papa." Ye Yilong hendak berjuang untuk bangun. Ye Junlin menginjaknya, meremukkannya, dan menginjaknya. Melihat Ye Junlin datang, Ye Jiansen melangkah mundur tanpa sadar. Ye Junlin datang ke panggung dan menyesuaikan ketinggian mikrofon.
Semua orang memandang Ye Junlin, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Beritahu kamu tentang satu hal. Apakah kamu ingat apa yang terjadi 6 tahun yang lalu? Keluarga Nian Ye memiliki semacam pengasuhan kepadaku. Saya membatasi Anda untuk 1 bulan dan semua orang berlutut di depan saya selama 3 hari. Ye Lai akui kesalahanmu. Ingat, itu semua orang di keluarga Ye. Jika saya tidak dapat melihat siapapun selama sebulan, hasilnya sangat sederhana. Saya berjanji semua orang di sini akan menghilang. Suara Ye Junlin rendah dan rendah. Hahaha. Tapi ketika kata-kata ini keluar, semua orang mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tersenyum. Apakah anak ini membuat orang bodoh di penjara? Dia mengucapkan kata-kata liar begitu dia keluar dari penjara. Keluarga Ye sekarang menjadi raksasa di Suzhou dan Hangzhou. Seorang pemerkosa ingin menghancurkan keluarga Ye. Bermimpi bodoh. Apakah otak binatang buas ini tidak normal? Ingat, kesabaranku terbatas. Aku hanya memberimu 1 bulan. Tentu saja kamu dapat mengumpulkan kekuatan dan koneksimu untuk melawanku. Ye Junlin mengabaikan ejekan semua orang. Meninggalkan tempat itu langsung. Apakah aku membiarkanmu pergi? Ayah angkat Ye Donghui ingin menghentikan Ye Junlin. Ye Jiansen berkata, Donghui biarkan dia pergi. Jangan melihat darah di hari besar hari ini. Ye Jiansen takut orang-orang besar akan melihatnya. Dan pengaruhnya tidak akan baik. Ya, ada begitu banyak kesempatan untuk membersihkannya. Pria besar akan segera datang. Anggap dia beruntung. Dengan cara ini, Ye Junlin pergi dari sini di bawah tatapan orang ke-100 ke-10. Setelah Ye Junlin pergi, Ye Jiansen bertanya dengan cemas, anakku yang kedua. Di mana lelaki besar itu? Kamu belum datang. Ye Sihui tampak bingung. Seharusnya tiba tepat waktu. Izinkan saya bertanya. Setelah Ye Sihui menyelesaikan panggilan telepon, wajahnya menjadi abu-abu. Ayah. Pria besar itu sudah tapi dia pergi lagi. Apa? Orang besar itu ada di sini. Orang besar itu mengatakan bahwa keluarga Ye hanyalah sekelompok babi bodoh. Mereka tidak layak sama sekali. Aku mengerti. Aku pasti baru saja melihat adegan masalah brutal Ye Junlin dan pergi. Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga Ye tidak menghormatinya. Ye Jiansen berteriak. Kamu tidak harus mati. Binatang kecil. Semua orang bereaksi satu persatu. 1. Ye Junlin memecahkan acara besar keluarga Ye. Tembakan besar hilang. Ini sama saja dengan memotong pendakian 1 langkah keluarga Ye ke langit. Ye Junlin adalah pendosa keluarga Ye. Semua orang di keluarga Ye sangat ingin membelah mata mereka. Dan mereka tidak sabar untuk melahap Ye Junlin hidup-hidup. Terutama ayah angkat Ye Junlin. Ibu angkat dan saudara iparnya semakin membenci Ye Junlin. Ye Junlin, tunggu. Setelah meninggalkan Sun Xin Hotel, orang yang dicari Ye Junlin adalah istrinya, Li Ziran. Dalam kehidupan ini, dia tidak berhutang budi kepada keluarga Ye, atau kepada teman atau teman sekelasnya. Tapi Li Ziran adalah satu-satunya yang berutang. Pengantin baru masuk penjara keesokan harinya. Biarkan Li Ziran kehilangan semua ketenarannya dan tetap hidup selama 6 tahun. Dalam 6 tahun, wanita ini telah terbebani terlalu banyak. Tetapi ketika saya kembali, saya hanya ingin memegang tangan Anda dan menguasai dunia. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye Junlin masih menekan bel pintu. Rintik. Ketika pintu dibuka, telepon wanita muda itu jatuh ke tanah. Setelah melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, air mata Li Ziki jatuh. Ziran cepat datang setelah mengambil kurir untuk membersihkan. Perjamuan keluarga akan segera dimulai. Kakekmu akan menyelesaikan pernikahanmu di jamuan keluarga malam ini. Pernikahan kembali tidak bisa dihindari. Ya, cepat dan berpakaian bagus. Kakekmu mengatur ras campuran. Orang tua Li Ziki mendengar suara itu. Ziran. Aku kembali. Ye Junlin berkata dengan penuh semangat, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Li Ziki. Derai. Li Ziki menamparnya hingga terbuka.
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku lupa tentang kamu. Li Ziran menangis begitu keras. Segera, orang tua Li Ziran, Li Wenyuan dan Zhao Yalan keluar. Ketika mereka melihat Ye Junlin, keduanya juga sangat ketakutan. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk kembali? Apakah Anda tahu berapa banyak kritik yang telah diderita keluarga Li saya karena Anda? Terutama Ziran. Apakah Anda tahu berapa banyak penderitaan yang telah diderita dalam 6 tahun terakhir? Li Wenyuan meraung. Zhao Yalan juga mendorong Ye Junlin. Ketika kamu masuk penjara, kamu harus mengerti bahwa kamu dan Ziran tidak mungkin dalam hidup ini. Kamu adalah pemerkosa. Kamu adalah tikus persimpangan jalan di Suzhou dan Hangzhou. Kamu datang untuk menemukan Ziran. Ini menyakitkan dia. Ye Junlin tidak tahu berapa banyak penderitaan Li Zi dalam 6 tahun. Dan bahkan baginya, dia tidak menikah lagi selama 6 tahun. Ye Junlin tampak serius. Aku tidak akan pernah meninggalkan Ziran lagi kali ini. Aku ingin menjanjikan masa depan yang cerah untuknya. Biarkan dia memiliki seluruh dunia. Hahaha. Li Wenyuan dan Zhao Yalan mendengarnya, tertawa terbahak-bahak. Li Wenyuan mencibir. Saya tidak mengatakan bahwa Ye Junlin, Anda telah dipenjara selama 6 tahun. Apa yang Anda ambil untuk mewarnai masa depan? Zhao Yalan menggema. Ya, apakah Anda mengandalkan mulut Anda? Batas untuk menyombongkan diri. Ye Junlin tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku pasti akan merebut kembali apa yang hilang saat itu. Aku akan menghancurkan keluarga Ye dalam sebulan. Kali ini bahkan Li Ziran tidak bisa mendengarkannya. Dia berteriak, Ye Junlin, bisakah kita lebih realistis? Tidak masalah jika kamu baru saja keluar dari penjara. Tetap berdiri di tanah. Mulai dari awal, aku yakin kamu akan kembali suatu hari nanti. Tapi bisakah kamu mengatakan pembicaraan besar semacam ini? Kamu tahu seberapa kuat keluarga Ye sekarang. Terlebih lagi, era hari ini jauh dari 6 tahun yang lalu. Ye Junlin berkata dengan serius, Ziran, kamu harus percaya padaku. Sekarang aku bisa membuat keluarga Ye menundukkan kepalanya di bawah kakiku. Bab 3. 10 miliar orang yang duduk di meja itu. Masuk akal. Melihat Ye Junlin masih berbicara besar, Li Ziran dan ketiganya hampir gila. Apakah jongkok di penjara merusak otak Anda? Li Ziran langsung memasukkan telepon ke Ye Junlin. Oke, tidak bisakah kamu membuat keluarga Ye menundukkan kepalanya dalam satu kalimat? Ayo, buktikan. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuat keluarga Ye menundukkan kepalanya dalam satu kalimat. Aku. Ye Junlin tercengang. Sepatah kata darinya bisa membuat keluarga Ye hancur. Tapi dia memberi keluarga Ye sebulan. Membosankan untuk membiarkan keluarga Ye dihancurkan sekarang. Lihat, tidak bisakah itu dilakukan? Jangan bicara kata-kata besar jika kamu tidak bisa. Li Ziran dengan marah melemparkan telepon ke tanah. Li Wenyuan dan istrinya mendorong Ye Junlin. Cepat, keluarga kami tidak menyambutmu. Kami harus pergi ke pesta keluarga. Tidak. Orang tua membiarkannya masuk. Apa maksudmu? Ziran. Aku tidak akan menikah lagi. Suamiku sudah kembali. Li Wenyuan dan istrinya tidak bisa menahan Li Ziran. Jadi mereka hanya bisa membiarkan Ye Junlin kembali. Li Ziran membawa Ye Junlin ke kamarnya. Sejak kamu kembali, kamu masih suamiku. Aku tidak peduli dengan rumor itu. Terlebih lagi, aku percaya kamu tidak bersalah. Dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa keluarga Ye menjebakmu. Hati Ye Junlin menghangat. Dia percaya pada dirinya sendiri. Cukup. Tapi kamu harus berjanji padaku. Mulai dari awal. Membumi. Aku yakin kamu bisa melakukan sesuatu dengan kemampuanmu. Aku akan memberimu 5 tahun. Tapi Ye Junlin berkata, tidak. Anda dapat memberi saya 1 bulan. Dan saya akan membiarkan keluarga Ye. Diam. Saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan ini tidak realistis. Kita harus realistis. Bahkan jika Anda tidak memiliki apa-apa sekarang, selama Anda mengambilnya selangkah demi selangkah,
saya yakin Anda akan muncul kembali dengan cemerlang. Li Ziran meraung. Ye Junlin diam dengan patuh. Li Ziran mengeluarkan jas dari lemari dan berkata, aku membelikan ini untukmu 6 tahun yang lalu. Gantilah dan pergilah ke makan malam keluarga denganku. Ziran, mengapa kamu membawanya bersamamu? Xie mengenai King's Landing. Li Wenyuan dan istrinya secara alami tidak puas. Namun, Li Ziran memeluk lengan Ye Junlin. Orang tua, Junlin adalah suamiku sekarang. Saya akan menjelaskan kepada kakek malam ini. Li Wenyuan dan istrinya memberi Ye Junlin dengan marah dan menghela nafas tanpa daya, menciptakan kejahatan. Restoran Golden Port. Perjamuan keluarga Li diadakan di sini. Keluarga Li secara alami lebih baik daripada keluarga kaya seperti klan Ye, tetapi juga di tengah di Suzhou dan Hangzhou. Mereka mengontrak seluruh restoran. Ketika 4 Li Wenyuan datang ke aula, satu demi satu mata aneh dan lucu menyapu. Li Ziran dan Ye Junlin pernah menikah sebelumnya. Keluarga Li Wenyuan menjadi posisi tertinggi dalam keluarga Li. Tetapi setelah Ye Jun jatuh ke dalam kehancuran, keluarga Li Wenyuan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hari ini, dia adalah yang paling sengsara di keluarga Li, dan statusnya juga paling rendah. Setiap kali saya bertemu kerabat, saya diejek. Apakah kamu pikir orang di sebelah Li Ziran adalah Ye Junlin? Ya, itu benar-benar dia. Apakah dia keluar dari penjara? Tiba-tiba, mata tertuju pada tubuh Ye Junlin. Li Tianhao, penguasa keluarga Li, melihat keempat Ye Junlin, mendengus dingin, dan mengabaikan mereka. Favorit ayah sekarang adalah keluarga tertua Li Wenfei. Terutama menantu Li Wenfei, Zhang Song yang merupakan ras campuran, lahir kaya dan tinggal di luar negeri. Pernikahan yang diatur Li Tianhao untuk Li Ziran kali ini adalah adik Zhang Song, Zhang Qi. Zhang Qi telah lama mendambakan kecantikan Plumran. Tidak ada yang peduli. Keluarga Li Wenyuan hanya dapat menemukan tempat untuk duduk. Ketika saya hendak duduk, ada suara, tidak. Anda tidak bisa duduk di sini. Yang ketiga. Pengingatnya adalah Li Wenhai, anak kedua dari keluarga Li. Lokasi perjamuan keluarga kali ini sangat indah. Li Wenyuan tampak bingung. Apa? Perjamuan keluarga dibagi menjadi 4 meja. Itu ditentukan sesuai dengan kontribusi keluarga. Untuk contoh, meja pertama adalah untuk 1 tahun. Keluarga menyumbang lebih dari 5 juta. Meja kedua adalah 1 juta. Meja ketiga adalah 100.000. Dan meja terakhir kurang dari 100.000 atau tidak ada kontribusi. Li Wenhai tersenyum. Keluarga kami penghasilan tahun ini bagus. Dan kontribusi untuk keluarga hampir tidak cukup. Jadi saya malu duduk di meja ini. Tentu saja Anda. Jika keluarga memiliki aset puluhan juta miliar dan tidak berkontribusi pada keluarga, Anda juga bisa duduk di meja pertama. Petik 2. Istri Li Wenhai. Wang Meilan mencibir, sayangnya, kami tidak dapat mengetahui lebih banyak tentang situasi keluarga Anda. Sekarang ada 1 tahanan lagi dalam reformasi melalui kerja. Anda hanya bisa duduk di meja terakhir. Putra Li Wenhai. Li Songkui berjalan untuk bersulang. Orang tua. Sejauh yang saya tahu, keluarga paman ketiga tidak banyak berkontribusi pada keluarga dalam 1 tahun terakhir. Tetapi perusahaan itu bangkrut dan meminjam lebih dari 2 juta dari miliknya. Kakek. Ini jelas merupakan kontribusi negatif. Dan duduk di meja keempat tidak adil bagi kerabat di meja keempat. Izinkan saya mengatakan untuk menambahkan tabel kelima lagi. Kontribusi negatif. Petik 2. Oke. Setuju. Petik 2. Keluarga Li yang lain juga setuju. Oke. Atur saja meja lain seperti yang Songkui katakan. Ini bisa menginspirasi Anda. Petik 2. Li Tianhao tua setuju. Pergi dan duduklah dengan cepat. Jangan malu berdiri. Li Tianhao memelototi Li Wenyuan. Ketiga Li Wenyuan tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya berjalan mendekat. Pada saat ini, Ye Junlin memegang Li Ziran dan tiba-tiba bertanya, "Terima kasih,
Meja apa yang harus saya duduki untuk 10 berikutnya? Miliar. Petik 2. Ye Junlin adalah satu-satunya jenderal bintang 5. Baginya, uang hanyalah angka. Dia tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi, 10 miliar dapat diambil dengan santai. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, seluruh hadirin aku tercengang. Hahaha. Setelah puluhan detik, seluruh rumah tertawa. Semua orang tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. 10 miliar. Apakah kamu bercanda? Keluarga Ye yang kaya belum tentu memilikinya. Petik 2. Bocah ini pasti memiliki kepala yang berkarat. Sayang sekali datang ke sini. Li Wenyuan, kamu memiliki menantu yang bernilai 10 miliar. Hahaha. Merasakan tatapan aneh dan terkekeh di sekelilingnya. Keluarga Li Wenyuan tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Sayang sekali. Sayang sekali. Li Ziran juga marah, memelototi Ye Junlin. Tidak masalah jika kamu berbicara besar di rumah. Untuk apa datang ke sini? Ye Junlin, apakah kamu sengaja membuatku malu? Bukankah cukup bagiku untuk malu tahun ini? Dua baris Li Ziran jatuh diam-diam, tubuhnya gemetar. Ye Junlin tidak berdaya, tapi aku benar-benar punya 10 miliar. Pada saat ini, semua orang bahkan tidak repot-repot menonton lelucon Ye Junlin. Karena protagonis hari ini ada di sini. Putri dan menantu Li Wenfei ada di sini. Semua orang, termasuk Li Tianhao, pergi ke pintu untuk menyambutnya secara pribadi. Zhang Song meminta maaf. Maaf, semua orang telah menunggu lama. Pesawat ini terlambat hampir 10 jam. Ada apa? Li Tianhao bertanya khawatir. Zhang Song tersenyum. Apakah kamu tidak tahu, kakek? Seorang pria besar datang dari Suhang dan memblokir bandara Suhang selama 8 jam. Semua orang, apa? Ada yang seperti itu? Li Tianhao tersenyum. Song ah. Apa orang besar macam apa ini? Bahkan bandara harus diblokir selama 8 jam. Tidak hanya itu. Konon jet pribadi orang besar dikawal oleh 100 pesawat. Dan bandara dijaga oleh 100.000 orang. Mendesis. Apa? Semua orang menarik napas. Zhang Song tampak bangga. Ini Jenderal Kunlun, Komandan Zona Perang ke-9 China. Haha, Anda mungkin tidak percaya. Saya kebetulan bertemu gangster ini ketika saya berada di pesta asing. Dan saya meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Tidak ada. Berpikir dia datang ke Suhang untuk mengambil pos. Saya akan meminta dia untuk keluar pada beberapa waktu. Hanya memberikan keluarga Li tangan membantu dan pasti memiliki tempat dalam Suhang. Ya Tuhan. Apakah tidak Anda bisa mengenali orang seperti ini? Ipar saya. Itu luar biasa. Menantu keluarga Li saya luar biasa. Tentu saja. Kecuali seseorang. Semua orang tampak gila seperti Zhang Song. Orang tua itu bahkan lebih dikagumi. Li Wenyuan dan istrinya iri melihat menantu orang lain melakukan ini. Li Ziran juga sangat iri. Tapi dia juga percaya bahwa memberi Ye Jun 5 tahun untuk membuat kakeknya bangga. Ye Junlin ingin tertawa. Anak ini sedikit mampu. Dan dia tahu dia akan datang. Tetapi kemampuan untuk membuat kebohongan ini bahkan lebih kuat. Ye Junlin bertanya, kamu bilang kamu kenal Jenderal Kunlun? Zhang Songang memulai. Ya, saya minum bersama. Ada apa? Ye Junlin tersenyum. Mengapa saya tidak mengenal Anda?